Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rifki Rusdani selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce lanjutan. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek aplikasi kami untuk tugas akhir semester. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Virtual Healthy Fish yang beranggotakan saya sendiri Megawati, ada Ikhwani Trisantiko, Ines Amanda Putri, Adelia Kusuma Ardani, Wika Nurul Anissa, dan Agustina Nur Roshika. Sebelum lebih lanjut, jadi Virtual Healthy Fish ini merupakan perawatan pada kulit wajah. Perawatan wajah saat ini sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari gaya hidup. Terkhususnya ini untuk kaum wanita, karena peningkatan kepedulian terhadap penampilan terutama pada bagian wajah. Bisa dilihat dari proyek aplikasi Virtual Healthy Fish ini memiliki 8 modul. Yang pertama ada modul manajemen database, yang kedua modul pengguna, yang ketiga modul dashboard pengguna, yang keempat modul dashboard mitra, yang kelima modul pemesanan atau booking dan pembayaran, dan yang keenam modul komunikasi, yang ketujuh modul ulasan dan rating, dan yang kedelapan itu ada modul dukungan pengguna. Dapat dilihat dari backlog database aplikasi Virtual Healthy Fish. Yang pertama tadi ada modul manajemen database. Terdapat 10 database. Yang pertama ada database pelanggan, yang kedua database mitra, yang ketiga database riwayat konsultasi, yang keempat database produk dan layanan, yang kelima database rekomendasi, dan yang keenam database harga, ketujuh database promo dan diskon, yang kedelapan database chat, yang kesembilan database feedback dan ulasan, dan yang terakhir yaitu ada database riwayat transaksi. Adapun modul yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan modul pengguna. Yang pertama itu ada registrasi dan login pengguna. Para pengguna dapat meregistrasi data-data sebelum mendaftar di aplikasi Virtual Healthy Fish dan juga melakukan login untuk aplikasi Virtual Healthy Fish. Yang kedua ada manajemen profil pengguna. Manajemen profil pengguna itu proses pengelolaan informasi pengguna untuk memastikan pengalaman yang aman. Yang ketiga, ada manajemen izin akses. Pengelolaan hak akses pengguna untuk mengakses sistem yang ada di aplikasi Virtual Healthy Fish. Yang keempat, ada pencarian kriteria. Proses mencari produk atau layanan berdasarkan kriteria yang dimau. Yang kelima, ada manajemen jadwal. Di sini para pengguna dapat melihat jadwal-jadwal untuk melakukan cek atau kontrol pada wajah. Yang keenam, ada sistem pembayaran. Di sini pengguna bisa melakukan transaksi atau pembayaran. Yang ketujuh, ada riwayat aktivitas pengguna. Di sini pengguna dapat melihat riwayat aktivitas yang dilakukan pengguna seperti sudah berapa kali menggunakan jasa aplikasi Virtual Healthy Fish. Modul dashboard pengguna. Yang pertama ada menu atau brander. Di halaman tersebut dapat menyajikan berbagai layanan kecantikan yang tersedia seperti promosi, navigasi, atau fitur-fitur lain yang ada di Healthy Fish tentunya. Selanjutnya ada pencarian produk dan layanan. Fitur yang memungkinkan pengguna mencari layanan atau produk kecantikan serta kategori lokasi harga atau rating di Healthy Fish. Contohnya, pengguna dapat mencari facial terdekat, yaitu Virtual Healthy Fish dapat muncul di pencarian tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah pesanan saya. Pesanan saya adalah halaman yang menampilkan riwayat dan status pemesanan layanan oleh pengguna, dan pengguna dapat memantau apakah pesanan mereka sedang diproses, dijadwalkan, atau telah selesai. Yang selanjutnya, keempat, konsultasi. Konsultasi adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi dengan mitra secara langsung sebelum memesan layanan. Contohnya, seperti pengguna itu dapat bertanya mengenai jenis perawatan apa aja yang ada di Healthy Fish dan apa yang cocok untuk kondisi kulit mereka. Yang kelima ada pembayaran. Adalah modul yang memudahkan pengguna melakukan transaksi pembayaran setelah melakukan berbagai metode
seperti e-wallet atau bank atau kartu kredit lain, dan tersebut tercatat untuk referensi di masa yang akan datang. Yang keenam, ada ulasan dan penilaian. Fitur yang memungkinkan pengguna memberikan ulasan dan rating terhadap layanan yang telah digunakan. Modul dashboard mitra. Yang pertama ada profil overview, adalah fitur yang menyediakan informasi umum tentang mitra seperti nama bisnis, yaitu aplikasi kita, virtual device, dan jenis layanan kecantikan yang ditawarkan dalam usaha tersebut. Dan selanjutnya yang kedua adalah manajemen upload produk dan layanan mitra, adalah fitur yang memungkinkan mitra menambahkan atau mengedit serta menghapus produk dan layanan yang mereka sediakan. Contohnya seperti dapat mengunggah layanan seperti facial go atau perawatan jerawat serta lengkap dengan harga yang telah dicantumkan di aplikasi virtual healthy face. Yang ketiga, manajemen jadwal mitra, yaitu alat yang digunakan mitra untuk mengatur jadwal operasional mereka, termasuk jam kerja dan ketersediaan layanan. Dan pelanggan dapat memesan layanan pada waktu yang sesuai. Yang keempat, itu ada promosi dan penawaran khusus, yaitu fitur yang memungkinkan mitra membuat program promosi atau diskon untuk lebih banyak menarik pelanggan. Contohnya dengan diskon 20% untuk booking pertama yang ada di aplikasi virtual healthy face. Yang kelima ada submodul keuangan, yaitu fitur yang menyediakan laporan keuangan bagi mitra seperti jumlah pendapatan, transaksi yang telah selesai, dan pembayaran yang sedang diproses. Dan fitur ini sangat membantu untuk pelanggan untuk lebih teliti lagi. Dan keenam ada ulasan dan penilaian, bagian yang menampilkan feedback berupa ulasan dan rating dari pelanggan yang sudah menggunakan layanan informasi yang berguna bagi mitra untuk meningkatkan kualitas layanan virtual healthy face. Yang kelima yaitu ada modul pemesanan, booking, dan pembayaran. Yang pertama yaitu fitur jadwal, fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat bagian tertentu dari jadwal sehingga dapat mempermudah pengelolaan jadwal yang besar. Yang kedua ada penjadwalan janji temu offline ataupun online. Sistem penjadwalan janji temu dapat mempermudah proses menghemat waktu dan memastikan kelancaran bisnis. Beberapa fitur yang dapat dimiliki oleh sistem penjadwalan janji temu antara lain yaitu memiliki slot waktu yang tersedia, menentukan detail janji temu, menerima konfirmasi, dan memindahkan pelanggan dari kunjungan online ke kunjungan langsung. Yang ketiga ada booking layanan tambahan, yaitu fitur yang memungkinkan pelanggan untuk membeli layanan tambahan saat memesan akomodasi. Yang keempat, konfirmasi dan riwayat pemesanan. Konfirmasi pemesanan yaitu cara untuk mengkomunikasikan bahwa pesanan telah diterima, sedangkan riwayat pemesanan adalah catatan dari semua pesanan yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu keamanan dan verifikasi pembayaran. Proses penting yang membantu melindungi transaksi keuangan dari aktivitas penipuan. Proses ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh dan validasi informasi pembayaran yang diberikan oleh pengguna sebelum mengesahkan transaksi. Dan yang keenam, ada program diskon dan promosi, strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dan menarik minat konsumen. Yang ketujuh, pengelolaan refund dan pembatalan, yaitu sistem yang dirancang untuk mengelola pengembalian dana dan pembatalan transaksi. Yang terakhir, pengelolaan pemesanan produk atau layanan, yaitu proses mengatur dan mengelola pemesanan produk atau layanan dari pelanggan, mulai dari penerimaan order hingga pengiriman produk dan penyerahan layanan. Saya
pertama untuk menerima pesan dari pelanggan dan mengkategorikan pesan berdasarkan jenisnya, dan menjawab pesan pelanggan dengan cepat dan akurat, dan mencatat dan mengarsipkan pesan untuk referensi, dan mengevaluasi kualitas layanan dan membuat perbaikan. Dan yang kedua ada video dan audio call. Untuk proses video, pelanggan mengisi formulir konsultasi online, lalu pelanggan mengirimkan video wajah atau tubuh untuk dianalisis, dan dokter atau ahli kecantikan akan menganalisis video tersebut dan akan memberikan rekomendasi perawatan wajah apa yang cocok. Dan kemudian hasil analisis dan rekomendasi dikirimkan ke pelanggan, dan pelanggan dapat melakukan konsultasi lanjutan melalui video call. Untuk proses video call yaitu pelanggan menjadwalkan video call dengan dokter atau ahli kecantikan, dan dokter atau ahli kecantikan akan memberikan konsultasi dan rekomendasi, dan dokter atau ahli kecantikan akan mengirimkan rekomendasi dan rencana untuk perawatan. Yang ketiga ada sistem notifikasi dan pengingat. Untuk proses sistem notifikasi ada yang pertama pendaftaran, pelanggan mendaftar dan memberikan informasi kontak, dan lalu sistem mengatur notifikasi berdasarkan preferensi pelanggan, dan mengirim notifikasi. Sistem mengirimkan bisa melalui SMS, email, atau WhatsApp yang tertera, dan sistem menganalisis efektivitas notifikasi. Untuk yang keempat ada pengelolaan feedback. Untuk pengelolaan feedback bisa melalui berbagai saluran seperti email, telepon, sosial media, dan WhatsApp. Mengkategorikan feedback berdasarkan jenisnya dan menganalisis feedback untuk mengidentifikasi pola dan area perbaikan. Selanjutnya akan menanggapi feedback pelanggan dengan cepat dan profesional, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kualitas layanan, dan mencatat dan mengarsipkan feedback untuk referensi. Untuk yang terakhir ada komunikasi pelanggan. Proses komunikasi yang pertama ada menerima pertanyaan atau keluhan pelanggan, terus mengkategorikan pertanyaan atau keluhan, dan menanggapi pertanyaan atau keluhan dengan cepat dan profesional, lalu memberikan informasi produk atau jasa, dan mengatur janji temu jika perlu, dan mengikuti perkembangan pelanggan, dan mengevaluasi kualitas komunikasi. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu modul ulasan dan rating. Yang pertama, rating produk dan layanan. Penilaian yang diberikan pembeli terhadap produk yang telah dibeli biasanya dalam bentuk bintang. Penilaian yang diberikan pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penjual online. Rating dan layanan dapat membantu penjual dalam menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, ulasan tertulis. Ulasan layanan tertulis berfokus pada kualitas pelayanan, keramahan staf, kecepatan respon, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan pengalaman pengguna. Yang ketiga, unggahan foto dan video dapat memberikan bukti nyata dan gambaran yang lebih jelas tentang produk atau tempat yang diulas. Yang keempat, peringkat produk dan layanan, yaitu sistem penilaian yang diberikan oleh pelanggan untuk produk atau layanan yang mereka gunakan. Peringkat ini biasanya berupa angka atau bintang dengan skor tertinggi adalah 5. Materi yang terakhir, modul dukungan pelanggan. Yang pertama, panduan pengguna produk dan layanan. Layanan dan bantuan yang diberikan kepada pengguna layanan termasuk panduan penggunaan, pembaruan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pemecahan masalah atau pertanyaan yang sering diajukan, yaitu akan membantu tim dukungan pelanggan untuk menyelidiki penyebab masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga, evaluasi pengalaman pengguna. Untuk mengukur dan menilai pengalaman pengguna saat menggunakan layanan
virtual Healthy Fest. Yang keempat, peningkatan dan evaluasi dukungan pelanggan. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan memiliki berbagai saluran layanan pelanggan, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, memberikan solusi yang tepat, memastikan service level agreement atau SLA pelanggan selalu terpenuhi dengan baik. Sekian dari video presentasi kelompok kami dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.